Ini sore dari informasi razia masker. Petugas Satpol PP Kecamatan Tanah Abang merazia masker di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Sejumlah pengunjung pasar dan pedagang yang kedapatan tidak menggunakan masker didata petugas. Bapak dipanggil datang. Pak, sampai ambil maskernya enggak? Udah, ntar aja udah. Biar aja. Masker Bapak, ada kita bagi masker. Didata dulu ya. KTP mana? Pengunjung pasar yang tidak menggunakan masker kabur saat melihat petugas datang di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Satu persatu pengunjung dan pedagang yang tidak menggunakan masker dibawa petugas Satpol PP untuk didata. Sebagian pedagang dan pengunjung pasar yang kedapatan tak menggunakan masker tidak terima dengan aksi petugas Satpol PP. Ya mestinya sebelumnya dikasih tahu dulu, jangan main orang jalan mau ditangkap-tangkap aja, mau kayak maling aja. Ini kan bukan maling, nggak pakai masker. Ngomongnya seenaknya aja ya, Mak. Pegang, teriak-teriak. Maskernya Pak dulu. Ayo. Ketika keluar rumah, masker wajib dipakai. Razia masker terhadap pengunjung dan pedagang di pasar tradisional ini digelar guna menekan angka penyebaran COVID-19. Di sini bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tetapi masker itu merupakan dijadikan sebuah gaya hidup yang memang menjadikan mode dan memang dijadikan sebuah kebutuhan dalam rangka mencegah pandemi ini terus berlangsung. Razia ini juga digelar sebagai bentuk instruksi Pergub DKI Jakarta nomor 51 tahun 2020 tentang PSBB transisi menuju new normal. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Karena banyak warga yang tidak hadir, petugas gabungan Kelurahan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur berpatroli ke setiap rumah warga di RW 13 untuk memberitahukan adanya tes swab gratis. Warga beralasan takut dibawa ke rumah sakit atau ke Wisma Atlet jika hasil swab positif corona. Warga masyarakat di lingkungan RW 013, Kelurahan Pisangan Baru, diinformasikan bahwa hari ini ada pemeriksaan swab secara gratis. Assalamualaikum. Karena banyak warga yang tidak datang untuk swab massal gratis, satu persatu rumah warga didatangi petugas gabungan dari Kelurahan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. Dengan menggunakan pengeras suara, petugas mengimbau warga untuk melakukan tes swab gratis. Dengan sangat terpaksa para warga mengikuti tes swab. Warga tidak mengikuti tes swab karena takut jika positif akan dikarantina di rumah sakit atau Wisma Atlet. RW 13 adalah salah satu RW yang menjadi zona merah sehingga diwajibkan bagi warganya untuk menjalani tes swab. Nah, kenapa saya jemput bola ke warga ke rumah masing-masing? Ada satu kekhawatiran dari warga masyarakat bahwa apabila nanti mereka dinyatakan positif, khawatir dijemput ke rumah sakit atau apapun. Jadi kami tadi turun jemput bola sekaligus memberikan penjelasan kepada warga masyarakat bahwa ini adalah salah satu upaya untuk memutus mata rantai agar kita semua warga tidak terpapar gitu. Pemirsa, kita ikuti perkembangan terkini mengenai penanganan virus corona di Jakarta. Yang telah beroperasi sejak 9 April 2020. Selain itu, Pemprov DKI juga berupaya untuk membangun jejaring dengan 41 laboratorium pemeriksa COVID-19 yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Secara kumulatif, pemeriksaan PCR yang telah dilakukan sampai dengan 11 Juni 2020 tercatat sebanyak 193.008 sampel. Sementara pada tanggal 11 Juni sendiri, tes PCR dilakukan terhadap 2.248 orang. 1.387 diantaranya dilakukan untuk penegakan diagnosa baru. Dan hasilnya adalah 76 orang positif, sementara 1.311 dinyatakan negatif COVID-19. Total tes PCR pada kasus baru adalah 8.612 tes per 1 juta penduduk per minggu. Hal ini sudah melebihi target WHO, yakni 1.000 tes per 1 juta penduduk per minggu.
Untuk rapid test, sampai dengan hari ini 174.140 orang telah menjalani rapid test di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan hasil reaktifnya didapatkan pada 4% dari pemeriksaan rapid test. Rinciannya adalah 6.432 orang dinyatakan reaktif COVID-19, sementara sisanya 167.708 orang dinyatakan non-reaktif COVID-19. Sesuai dengan SOP, untuk kasus positif akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab secara PCR dan apabila hasilnya positif, maka akan ditindaklanjuti dengan rujukan ke Wisma Atlet atau rumah sakit rujukan COVID atau bisa juga dilakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Untuk masyarakat, kami tetap menghimbau untuk selalu berdisiplin memperhatikan protokol kesehatan, yaitu dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, juga dengan selalu menjaga jarak antar orang. Selain itu, tetap memperbanyak aktivitas di rumah. Informasi terakhir adalah mengenai kolaborasi dalam tangani COVID-19. Pemprov DKI masih membuka kesempatan untuk masyarakat yang ingin berbagi terhadap sesamanya yang berdampak karena pandemi COVID-19. Dalam satu kolaborasi yang digagas oleh Pemprov DKI, yaitu kolaborasi sosial berskala besar atau KSBB. Dalam program ini, masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan makanan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai. Ya, itu dia perkembangan terkini penanganan wabah corona di Jakarta. 20 pedagang di Pasar Perumnas Klender Jakarta Timur dinyatakan positif corona. Meski demikian, aktivitas pasar masih berlangsung seperti biasa. Aktivitas jual beli di Pasar Perumnas Klender Jakarta Timur Jumat pagi berlangsung seperti biasa. Para pedagang tetap membuka lapaknya meski pada Selasa lalu menyatakan 20 pedagang terpapar virus COVID-19. Meski sudah ada pedagang yang dinyatakan positif corona, namun tidak semua pengunjung dan pedagang mengetahui hal ini. Para pengunjung yang datang mengaku bahwa pasar tradisional Klender menjadi lokasi yang terdekat dari tempat tinggal untuk berbelanja. Pedagang maupun pengunjung diimbau mematuhi protokol kesehatan untuk mengenakan masker serta jaga jarak fisik. Pasar menjadi tempat subur persebaran virus corona di ibu kota maupun sejumlah daerah. Sedikitnya 27 pedagang meninggal dunia sejak virus corona mewabah di Indonesia. Ramainya kerumunan orang di pasar menjadi tempat subur virus corona berkembang biak. Situasi keramaian pasar seperti ini membuat virus mudah berpindah antara pedagang dengan pembeli maupun sesama pedagang. Bahkan di masa PSBB transisi, terungkap puluhan orang di 6 pasar di Jakarta positif terpapar virus corona. Pasar yang menjadi klaster virus corona di Jakarta adalah Pasar Perumnas Klender, Pasar Mester, Pasar Serdang, Pasar Kedip, Pasar Rawa Kerbau, dan Pasar Keramat Jati. Namun aktivitas di Pasar Perumnas Klender masih normal seperti biasa. Hanya saja protokol COVID-19 diterapkan kepada para pedagang dan pengunjung pasar. Belum ada keputusan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta apakah Pasar Klender akan ditutup atau tidak. Tidak hanya di Jakarta, di daerah juga banyak warga yang terinfeksi virus corona. Diduga banyak warga yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Seperti di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat, sedikitnya 113 positif dan 3 orang meninggal dunia. Pasar PPI, Surabaya, Jawa Timur, pedagang yang terkonfirmasi COVID-19, 17 orang dan 3 orang meninggal dunia. Pasar Bondalem, Bali, 15 orang positif COVID-19, namun tidak ada yang meninggal dunia. Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, 18 pedagang positif corona. Pasar Kobong, Semarang, Jawa Tengah, 28 pedagang terkonfirmasi COVID-19. Dan Pasar Besar Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 27 positif COVID-19 dan 1 orang meninggal dunia. Pasar Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, 16 orang positif COVID-19. Sehingga total pedagang terkonfirmasi positif corona di pasar tradisional sebanyak 439 orang dan 27 pedagang meninggal dunia. Namun berbeda dengan pasar tradisional di Kota Salatiga, Jawa Tengah tetap beroperasi dengan memperhatikan kebijakan jaga jarak.
bersih dan tertata rapi, beradaptasi dengan kebijakan physical distancing atau jaga jarak. Pengelola pasar menerapkan jarak aman antar pedagang sesuai protokol kesehatan. Meskipun berjualan di badan jalan, namun para pedagang merasa aman dan yang terpenting, mereka masih bisa mendapat pemasukan di tengah pandemi. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah penolakan rapid test oleh para pedagang di Pasar Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, suasana di dalam pasar kembali normal. Sejumlah aparat bersiaga di area pasar untuk mengingatkan para pedagang dan pembeli untuk menjaga jarak. Aktivitas perdagangan di Pasar Cilengsi, Bogor, Jawa Barat kembali normal meskipun tidak seramai biasanya. Protokol kesehatan ketat diterapkan di Pasar Cilengsi seperti wajib menggunakan masker, pengecekan suhu tubuh, dan setiap orang disemprot menggunakan cairan disinfektan sebelum memasuki area pasar. Pembeli yang datang tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk. Sejumlah aparat bersiaga di area pasar untuk mengingatkan para pedagang dan pembeli untuk menjaga jarak. Sejumlah pedagang memilih untuk menutup tokonya dan tidak berjualan. Sebelumnya, pedagang di Pasar Cilengsi, Bogor, Jawa Barat mengusir tim medis COVID-19 yang akan menggelar rapid test. Anggota TNI dan Polri turun tangan untuk menenangkan massa. Para pedagang khawatir pasar akan sepi pembeli jika kembali ditemukan pedagang yang positif corona. Pedagang Cilengsi, terima kasih udah kompak, petugas COVID. Pasar Cilengsi sebelumnya merupakan klaster baru penularan virus corona dan masuk zona merah. Sudah ada 20 orang dari klaster Pasar Cilengsi yang dinyatakan positif COVID-19 usai jalani tes swab. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah DKI Jakarta mengizinkan kembali pembukaan pusat perbelanjaan mulai 15 Juni 2020. Setidaknya 80 pusat perbelanjaan akan kembali beroperasi pada 15 Juni 2020. Salah satu pusat perbelanjaan yang bersiap membuka kembali aktivitasnya yakni Mall Grand Indonesia Jakarta. Beberapa aturan akan diterapkan saat pusat perbelanjaan nanti kembali dibuka, yakni jam operasional mulai pukul 11 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jumlah pengunjung mal dibatasi 50% dari kapasitas jumlah normal sebelum pandemi. Selain itu, beberapa prosedur protokol juga diterapkan bagi pengunjung serta pegawai pusat perbelanjaan, mulai dari pengukuran suhu tubuh, kemudian jaga jarak, pembatasan muatan lift, dan penggunaan masker.